Saya soalnya baru pertama kali ini ada di TikTok. TikTok, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da raditu billahi rabba wa bil islami dinnah wa bil muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bung Ade, kusayang dan semua yang ada di sini, Dokter Akal, HMC, Usinona, Bung Dodi, Justice, Evangelis, Ade Yonatan, Bintang Mu'alaf, Abang Aditya Taliang. Kainama sangat bersyukur karena sebetulnya Kainama sudah bilang sama Ariesto sejak lama, sejak awal, bahwa Kainama tidak akan mau ke TikTok karena takut pandangan orang akan lain. Tapi ternyata ngobrol juga dengan para orang tua kita di Dewan Dakwah Nasional dan juga MUI bahwa media ini insya Allah dimurnikan, diluruskan dengan adanya saudara kita muslimin wal muslimah yang turun di ajang media ini, bukan untuk jadi memperkeruh suasana, bukan, tapi insya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malikul ya Kudus ya Salam, para muslimin wal muslimah yang turun di media itu justru adalah orang-orang yang membawa rahmatan lil alamin, rasa damai sejahtera, rasa saling menghormati pada tempat yang proporsional, begitu Bung Ade. Sehingga kepada saudaraku yang aku hormati, muslimin wal muslimah rahimakumullah, yang malam ini ada di room dan juga yang menonton acara ini, bukanlah YouTuber muslim itu ada untuk memperkeruh suasana, bukan. Tapi insya Allah para muslimin wal muslimah yang turun di media ini adalah orang yang sekedar membawakan rasa cintanya kepada Allah, Rasulullah, Al-Quranul Karim, hadis serta agamanya, dengan memberikan apa yang dia ketahui. Jika dia tidak tahu juga dia akan tanya dulu sama ustadz wal ustazahnya, begitu. Jadi saya ngobrol dengan begitu banyak ustadz, kiai, serta para asatid, para tuan guru di tempatnya Syekh Abu Didat barusan ya Bung Ade. Saya tadi selesai sholat asar, kita ngobrol sebentar, lalu saya telepon video call dengan Ade Ariesto menyampaikan bahwa ini kita punya tuan guru ingin bicara sebentar, menyampaikan pesan. Pesan beliau juga bukan dari pribadi beliau dan Dewan Dakwah Nasional, tapi juga mewakili MUI. Tadi dibilang? Ya betul. Ya Bung Ade? Betul. Dari para orang tua kita tersayang di Majelis Ulama Indonesia menghadapi waktu-waktu panas tahun 2024 yang akan datang, mari kita satukan hati agar tidaklah kita terpecah belah. Dengan apapun yang terjadi tidak terpecah belah, ya. Masing-masing memiliki makomnya, masing-masing memiliki dalil. Jika ada saudara kita muslimin wal muslimah yang masih mempermasalahkan perbedaan tata ibadah misalnya, itu sudah tidak lagi pada tempatnya. Karena pesan dari para tuan guru yang mulia, termasuk kiai kita tersayang yang kita cintai sama-sama hormati, Kiai Profesor Holil Nafis, itu memberikan pesan bahwa mari kita ukhuwah, yuk. Ketika muslimin wal muslimah, Ahlus Sunnah wal Jamaah serta para muslimin wal muslimah yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berukhuwah Islamiyah, ukhuwah, akhi, ukhuwah itu dari kata akhi wal ukhti. Jadi apa kalau perempuan ukhti, ahwat, kalau laki-laki akhi, saudara. Yuk kita berukhuwah, yuk kita bersaudara, yuk. Supaya apa? Supaya kita bisa bersatu. Ketika kita bersatu, otomatis yang aneh-aneh akan terlihat. Gitu. Kita nggak perlu lagi cari-cari tahu, oh ini orang Islamnya aneh, Islamnya enggak. Secara alamiah akan timbul sendiri perbedaan Islamnya. Kalau dia punya niat yang tidak baik, gini ya. Karena Islam ketika berukhuwah itu sama
Nah nanti ada yang ngaku Islam tapi dia beda, gitu ya, ngerti ya? Dia beda dia akan beda dia. Dan ketika dia beda, dia sendiri akan terpental dari ukhuwah tersebut. Begitu Bung Ade. Sehingga malam ini saya mengikhlaskan saya ikut di TikTok untuk juga memberikan rasa adem gitu. Jadi saya dengar banyak. Saya belum pernah nonton TikTok. Saya belum pernah di TikTok. Jadi saya sudah ada. Sudah hadir Mas. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz Kainama. Assalamualaikum. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Ustaz Kainama. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaik. Allahumma Ya, sholli wa sallim. barakallah, fiik, barakallah. Wah, ini Iya. salah satu ustadz kita yang benar-benar saya kagumin ini. Wah, kenapa? Hitam, Oh iya hitam. dong, bukan orang yang saya kagumi, ilmunya. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Akbar. Allah, insya Allah, insya Saya Allah. udah berkali kabarin saya. Insya Allah. Nah, ini orang baru kali ini saya langsung bicara Pak Ustaz Kainama. Barakallah, barakallah. Ini Gema Islam. Lanjut Ustaz, Saya banyak panggil Bung ilmu siapa yang nih? saya dapat dari Ustadz ini. Afwan Banyak banget. Afwan Wasif. Ini yang ngomong siapa? Gema Islam kah atau siapa? Nam, Ustaz? Gema Islam, nam. Boleh saya panggil Bung siapa? Jangan Gema Islam. Saya panggil Bung siapa biar supaya lebih. Kan tadi saya bicara pembukaan Budi. ukhuwah, ya? Bang Budi itu Ustaz. Oh Bang ya, Budi. Budi sehat-sehat bersama keluarga ya. Allah sayang, Allah berkahi. Alhamdulillah. Karena di bawah itu ada gambarnya itu Alhamdulillah, tuh. syukur, Si ganteng itu tuh, si ganteng tuh yang lagi di Makassar tuh. Ada dia tuh. Barakallah. Ya jadi gitu. Para tuan guruku, para akhi wal ukhti, saudaraku sayang. Ya, kenapa selalu Kainama ngomong gitu? Sayang. Iya. Gini, orang yang tidak punya rasa sayang di hatinya untuk ngomong sayang ke orang itu susah. Ya Bung Ade, Betul. susah ya. Betul. Yang ada maki hujat Kainama tuh penipu sekolah S3 Haifa ke apa kah minum kencing onta ke bertakia Kainama kurikulum vitae-nya dibongkar, nggak ada perlunya lah. Itu bukan sekunder lagi, bukan tertier lagi, itu udah ratusan tier. Ya, primernya apa? Primernya apakah engkau mencintai Jesus secara proporsional? Itu. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ustadz, itu di Semua bawah ada orang teman sekolah harus- saya, Tat. Oh ya, Teman nah. sekolah saya tukang tidur di belakang, Ustadz. Siapa itu? Suara ke- Bang Zuma, teman sekolah saya. Oh iya, suka tidur dia. Allah Suka wassalam tidur. ala Muhammad. Oh, suka tidurnya. Assalamualaikum, Bang Zuma. Waalaikumsalam. Bang Budi. Udah bagus, Bang. Jadi ini anak cerita sedikit ini ke teman-teman. Nah. Ya, sebenarnya Kanda Zuma dan teman-teman lainnya, Ustadz Kainama dan para guru-guru kita itu menolak untuk hadir ke TikTok. Nah, bahkan Ustadz Kainama itu betul-betul sangat keras menolak TikTok. Kemudian saya datang kepada beliau, menyampaikan, memohon untuk hadir di TikTok. Dan tadi sore Kanda Zuma dan teman-teman, Ustadz Kainama video call saya. Kebetulan beliau bersama dengan orang tua kita, Ustadz Abu Dedat, begitu. Dan sebuah semangat yang sangat luar biasa dari orang tua kita bahwa selalu semangat berdakwah di media sosial. Allahu Akbar. Kita diizinkan berdakwah di TikTok, Masya Allah. Masya Allah. Silakan kakak Ustadz. Ya baik, beta mau bilang dulu, beta dapat suara Abang Suma nih beta kurang dengar bagus kah? Suara Bang Suma kecil kah? Par beta nih mungkin nggak tahu yang lain, tapi kalau buat Kainama beta dengar kurang bagus kah?
Apa maksudnya kurang besar? Masih di mute Ustaz, masih di mute. Oh, nah. Iya, Usinona tolong bilang dulu par dia tuh supaya beta nih kurang bagus dengar Ustaz Zuma. Suara Kanda Zuma kurang begitu bagus terdengar sama Ustaz Kenama. Bang Ariesto, Uni mau naik. Uni Rifa. Aduh, sebentar ini. Gimana? Aku yang turun aja nggak apa? Nanti gantian, sabar dulu sini. Oke, oh iya, sebentar siapa ya? Suara saya gimana? Kurang begitu keluar. Kanda. Bentar ya. Iya. Suaranya kayak suara hotel minoritas. Aduh Bang Zuma, lanjut. Saya suka bercanda Bang Zuma, Ustaz. Masyaallah, gosok. Katanya suara Lanjut. Allahu Akbar. suara kecil ke mana? Ya, sebentar lagi perbaiki perangkat gitu ya. Ya baik, kalau begitu saya mohon izin kepada adik Karyasto dan semua akhi waluki serta saudaraku sayang Abang Zuma dan semuanya di sini. Saya akan mulai saja dulu, insya Allah pemaparan saya yang diaturkan oleh adik Karyasto bersama semua saudara. Adikku sayang Yonatan Nandar mungkin sedang kemana, atau adikku sayang Uni Rifa juga dan semuanya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah, pencipta semesta, langit dan bumi beserta segala isi, termasuk kita manusia dan juga kiranya satunya ya, maaf jangan marah, satu-satunya manusia yang dipakai sebagai contoh baik dari kehidupan di masa 1400 tahun yang lalu maupun sampai nanti game over, sampai nanti menghadapi hari akhir yaumil kiamah. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya akan sampaikan bahwa melalui pertemuan kali ini, kajiannya adalah begini. Kajiannya adalah surat Al-An'am ayat 1 sampai 11. Surat Al-An'am ayat 1 sampai 11. Ya, nanti bisa dilihat. Surat Al-An'am itu kenapa ini pesan dari para orang tua kita. Jadi naik nanti jangan buka langsung Bible, oke? Surat Al-An'am. Jadi jangan aneh-aneh kok, jangan. Ya. Surat Al-An'am ayat 1 juga sampai 11 sebetulnya, tapi bisa dipakai surat Al-An'am ayat 1. Mungkin di situ Bung Ade bisa ada Al-Quran, buka terjemahannya saja, lalu baca. Oke, Bang Aditya ini pesan dari ya Ustaz Aditya, syukran, jangan marah. Ustaz Aditya Taliang yang aku hormati, dan semua saudaraku sayang Kristen dan Katolik yang juga menyaksikan siaran ini. Ya, bukan berarti tidak boleh dikasih masuk lalu debat lalu maki-maki Kainama, enggak. Maki-maki saja nggak apa-apa ya, bebas maki-maki Kainama di live chat. Tapi ini masalahnya saya menyampaikan pesan dari Jakarta berupa kajian. Tafadhal min fadlik ya akhi, surat Al-An'am ayat yang 1. Syukran. Dibacakan terjemahan Indonesianya aja. Oh ya, di sini sudah. Dikasih besar screen Pak Kristo. Oke. Saya baca ya. Baca aja. Oke, saya baca ya. Oke. Saya baca ya. Baca aja. Oke, saya baca ya. Oke. Saya baca ya. Baca aja. Aduh, bumi aku guna. Bang Zuma double. Oke. Lanjut. Maaf, Ustaz K. Oh, tadi ada urusan. Feedback kita Pak Kristo. Ya. Nah, Rifa Suada. Rifa Suada. Alhamdulillahillazi Ya. Syukran. samawati wal arda. Lanjut. Ya. Wa ja'ala sulumati wan nur. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun.
Oh, sorry Bang Maris, itu agak feedback saya soalnya pakai perangkat 3 ini. Kalau gitu, Uni bisa dibantu Ustadz Kenama terjemahannya saja. Oke. Al-An'am itu ya. Ya. Suara saya jelas? Jelas Uni Rifa ya. Suara saya jelas? Jelas. Oke, saya buka cam ya. Saya tunjukin ya teman-teman ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Maaf tapi ini Tadke, sudah baru ini. bergabung. Tadi ada kelas bahasa Ibrani dan ada urusan. Oke, saya bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-An'am ayat pertama. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Artinya segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Lanjut Stake. Mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Syukran katsiran, jazakallah khairan ya ukhtiku. Saudaraku sayang, adikku sayang. Sehat-sehat bersama keluarga Allah berkahi. Ya barakallah. Di ayat tersebut dikatakan ya, disebutkan orang-orang kafir di situ. Artinya Allah pencipta langit dan samawati wal ard. Sekali lagi samawati wal ard mencakup seluruh alam. Antara samai itu, alam dimensi yang lain itu dengan alam 3 dimensi ini, semuanya dicakup oleh Allah, yang nampak dan yang tak nampak. Diberikan keberkahan. Dalam hal ini digambarkan dengan cahaya dan kegelapan. Ada yang nur, ada yang dibilang zulumat. Zulumat itu juga menjadi akar kata dari kata-kata zolim. Ketika Anda mulai, saudaraku sayang, yang aku sayangi dan aku hormati di Republik Indonesia ini, Kristen dan Katolik sayang, ya. Ketika Anda cuma isi hidup Anda dengan memaki dan hujat, maka Anda sedang memperlihatkan surat Al-An'am milik kami orang Muslim. Apa itu? Anda zulumat, gitu, ya. Anda berada di kegelapan dan Anda zalim. Ya, jangan marah kayak nama. Ya, ini imannya kayak nama. Orang-orang kafir itu tetap menyekutukan itu masuk dalam wilayah zalim. Ya, menurut kami. Kalau menurut kamu menyekutukan dengan yang lain selain Tuhan itu ada, tapi jangan maki kami, karena hal itu penyekutuan Tuhan itu hanya ada di wilayah antum, hanya ada di wilayah Anda, bukan di wilayah kami. Bukan, kami tidak pernah menyekutukan Tuhan. Ya, sampai kemarin saya tadi tuh seharian bersama Syekh Abu Didat dikasih lihat video-video banyak sekali. Ada video-video dari YouTuber Kristen itu, ya, yang nggak jelas itu, bilang sebetulnya umat Islam itu Trinitas. Apa lagi ini? Apa lagi? Katanya Allah, Muhammad dan Jibril itu 3 dalam 1. Muhammad itu adalah Allah. Apa sih kau? Ya. Dan sampai detik ini bom masih bertanya kenapa ada kapal lewat di penciptaan bumi. Bom cari modal lain lah bom. Ya. Jangan yang aneh-aneh. Cari modal yang lain lah. Kasihan. Ya, kasihan. Ada begitu banyak pendeta yang maki-maki Kainama, udah, nikmati saja ya, supaya semua orang tahu, termasuk jemaat gerejamu, bahwa YouTuber Kristen spesialisasinya bukan di bidang teologi ya. Kakak, Ya. Ana potong sedikit. Ini Ya. ada yang minta dituntun 2 kalimat syahadat oleh Ustadz Kenama. Allahu Akbar kabira, Iya. walhamdulillah kabira, wa subhanallah bukrata wasila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa ilaihil masir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Mari. Jadi Ya. saya turunkan dulu satu, izin Dokter Akal saya turunkan ya. Ya, saya naikin dulu.
Ya, terus itu sebenarnya sudah teriak-teriak. Allahu Ada yang Akbar. mau itu. Cuma saya tidak mau memotong Ustadz Gay lagi bicara. Oh iya. Oh iya. Nah, Iya. Ya adikku. Ya siap. Terima kasih banyak Jazakallah khair. Iya baik. Siapakah gerangan? Saya tidak bisa lihat. Saya tidak tahu TikTok itu bagaimana. Silakan Bung Ade yang tuntun saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Juma, Ustaz Kay, Siap. Pak Budi, siapapun bisa nggak datang ke Komal Dewa, ada yang mau syahadat? Dari kemarin dia mau syahadat ini. Bisa baik. bisa ke sini nggak sebentar? Nggak, ini Dewa lagi buka Komal di sini di sebentar 10 menit, kalau nggak 5 menit, yang penting syahadatin aja dia. Di Komal Dewa. Saya tidak tahu caranya soalnya kan tadi Dewa tahu, saya masih gagal. Waduh, gimana ya? Bang Juma bisa 10 menit nanti masuk lagi ke sini nggak apa-apa. Silakan. Kalau nggak Pak Budi, Pak Haryasto, ada handphone 2. Siap Bang. Ada handphone 2. Sini nggak apa-apa. Saya Kalau- kesana. Ustaz, kayak nama idolaku, Masya Allah, selain dari Rasulullah, orang tuaku, untuk Ustadku kayak nama, Masya Allah, ilmu Anda bermanfaat dunia akhirat. Allah Insya Allah, ya Masya Allah. Allah Ya. Akbar. Saya izin ya buat kawan-kawan untuk datang ke tempatnya Bang Dewa. Assalamualaikum Barakallah, Barakallahu fikum. berkah, Allahu Akbar. Baik, Allahu makasih, Akbar. makasih banyak ya. Makasih, ya. Dan Ikhwan Billah, minta doanya semoga mualaf kita ini kali ini mudah-mudahan dia istiqomah. Amin. Tolong ya. Oh, Pak Budi udah ya. Baik, Ya. siap. Dewa izin pamit ya, Pak Ya. Ustadz ya. Barakallah. Assalamualaikum. Barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Bung Ade bisa naikin yang lain tuh ya, ada 2 yang kosong. Baik. Ya, baik. Kepada Anda yang akan bersyahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuksik qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Barakallah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin ya Ghafurur Rahim ya Arhamar Rahimin ya Zal Jalali wal Ikram. Kita lanjut ya, baik ya. Nah, pesan dari para ustadz di Majelis Ulama Indonesia yang kita hormati, Tuan Guru kita, Mu'alim kita, Mudaris kita, Syekh kita, Profesor Kiai Khalil Nafis, juga bersama orang tua kita tersayang, Syekh kita, Ustadz Abu Didat, menyampaikan bahwa ayat ini untuk malam ini jadikan sandaran. Untuk apa? Supaya kita merajut. Pertama ukhuwah, setelah ukhuwah terjadi, maka akan keluar yang tidak sejenis dengan kita. Siapa? Orang-orang yang mengaku muslim tapi ternyata punya niat-niat yang berbeda. Itu kelihatan kok. Kita nggak usah cari tahu, nggak usah. Nanti kelihatan sendiri dan mereka tidak akan tahan dan mereka akan keluar. Gitu ya. Dari kesatuan ini, ukhuwah ini, persaudaraan ini. Lalu yang kedua adalah insya Allah dengan ukhuwah kita terjalin, maka kita juga bisa menjalin hubungan yang baik sesama warga negara Republik Indonesia, bukan agama ya. Hati-hati nih ya. Kita baik sama orang non muslim karena kita sesama manusia dan warga negara. Bukan menyamakan akidah, bukan menyamakan agama, bukan ya. Baik ya. Oke, baik. Nanti kita akan bisa merajut kembali keakraban itu. Dengan cara apa? Toleransi yang proporsional. Kita masuk ke inti masalahnya setelah Sadaqallahul Adzim, Maha suci dan maha benar Allah dengan segala firman-Nya yang telah kita bacakan tadi, surat Al-An'am ayatnya yang pertama. Ya, baik ya. Oke. Surat Al-An'am mengatakan bahwa Allah pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Semesta ini melalui gambaran 2 kata, nur dan zulumah. Di dalamnya bagi orang kafir. Walaupun di dalam ayat itu ditulis bahwa orang kafir tetap mempersekutukan Allah. Inilah perbedaan supaya orang muslim sama orang kafir berbeda. Jadi jangan marah kalau kita bilang kafir, karena kafir bukan penghinaan. Kata kafir itu artinya orang yang berada di dalam kegelapan, zalim, tapi dia menutupi kebenaran yang dia ketahui. Apa? Contohnya, begini Bung Ade. Siap. Ustadz Zuma dan semua Rifa, Adit, Ustadz Aditya, semua saudaraku sayang di sini, dan juga yang menonton. Kenapa setiap perbincangan itu jadi debat, gitu? Kenapa jadi maki, gitu loh? Kenapa jadi maki? Orang Kristen sayang, saudaraku, beta pun gandong, mbak saudara, Kristen Katolik. Kenapa jadi maki? Ya ngobrol aja. Ya kenapa harus maki gitu loh?
Kenapa harus keluar kata-kata kotor gitu loh? Itu menunjukkan Anda zulumat, Anda ada di wilayah orang-orang zalim. Anda yang kafir menutupi, covering up something. Hal ini tidak pernah ketemu karena ini intinya. Kekristenan membuat akhir dari kehidupan Yesus pelan-pelan. Kekristenan, saya tekankan. Ini karena saya hormat ya. Kekristenan yang membuat akhir kehidupan Yesus berbeda dengan orang Islam. Nomor satu. Jadi nggak bakalan ketemu. Karena engkau merubah itu. Engkau membuat, saudaraku sayang, Kristen Katolik, engkau membuat akhir hidup, akhir kisah Yesus berbeda dengan Islam. Kalau akhirnya sama, kita nggak bakalan begini, gitu loh. Ya. Lalu yang kedua, awal kisah hidup Yesus itu antum berbuat sesuatu sehingga itu jadi berbeda, gitu. Sehingga sampai sekarang begitu banyak data yang sudah dibukakan Kores, Ustadz Zuma, Bung Handi Dorang, Julius, Ade Ariesto, saya Kainama, Ustadz Aditya, buka data. Kamu nggak akan terima. Kenapa? Karena ketika kamu terima data itu, maka Yesusmu jadi sama dengan Nabi Isa kami. Nah, kalau kamu terima data yang kami berikan, maka Yesusmu jadi sama dengan Isa kami. Itu kamu nggak mau. Kamu nggak mau. Contoh, ketika saya bersama Ustadz Ipung masuk ke sinagoge lalu baku dapat sama Rabai Yakub di Tondano, toh? Rabai Yakub ada satu hal yang tiba-tiba kita nyambung. Apa itu? Beliau itu punya sertifikat langsung ya. Beliau rabai, lokal rabai dibilangnya. Untuk wilayah Republik Indonesia beliau rabainya. Ya, saya mengucapkan di depan beliau dan boleh dilihat di videonya Ustadz Ipung. Saya bilang, sebelumnya saya potong dulu Rabai, Bapak Rabi Yakov. Saya mau tekankan di hadapan Bapak Rabai bahwa saya sebagai muslimin dan mu'alaf beserta seluruh muslimin di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia tidak pernah mengambil apapun dari Torah dan kita tidak butuh. Saya bilang gitu. Muslim tidak butuh itu. Orang Kristen yang bilang bahwa kami mengambil ayat-ayat Torah beserta dongeng-dongeng legendanya di dalam Midras, Talmud, Targum, Halakah, ya Haggadah, kami ambil itu. Enggak, kami enggak ambil. Kalau kami mengambil atau mencontek, pasti kata-katanya ada yang sama. Entah itu satu paragraf, entah itu berapa kalimat, pasti sama. Ini enggak. Ya, karena kami datang dari satu sources, satu sumber, the Holy One, the Blessed and Holy One sources, satu. Sehingga ketika turun kepada Rasulullah Sallallahu, baginda yang mulia, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu sama karena datangnya dari satu sumber. Kita kembali ya, kalau kamu kembali kepada data-data tentang akhir kisah Yesus yang benar serta awal kisah Yesus yang benar, maka kita akan sama, saudara. Terserah Anda mau jadikan Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat, itu hak Anda. Dan kami umat Muslim menghormatinya. Cuma karena Anda bikin akhir kisah Yesus berbeda, itu yang kami protes. Kenapa? Orang Muslim sakit hati, hatinya diiris-iris, dikasih jeruk nipis. Perih hati kami melihat Nabi kami ditelanjangi, diludahin, ditendang, ditonjok, diflegolum, dicambuk itu sampai copot-copot daging belakangnya kelihatan tulangnya. Kami nggak mau. Kenapa? Kami cinta, kami sayang, kami hormati, kami muliakan, sayang. Ya, begitu ya. Tidak ada flagellum untuk Nabi Isa alaihissalam. Tidak ada flagellum untuk Yesus, Yeshua HaMashiach, tidak ada. Kenapa engkau bikin Yeshua di flagellum? Jangan ya. Jangan. Ya. Itu yang pertama. Tidak pernah ada akhir kisah Yesus seperti yang Anda sampaikan. Ya saudaraku sayang, Kristen dan Katolik. Yang kedua, awal kisah Yesus, silsilah Yesus, itu silsilah Joseph. Bisa itu jadi silsilah Yesus.
Sampai botak Sariawan. Kamu diketawain, saudaraku sayang, Kristen dan Katolik. Kamu diketawain. Kenapa? Itu silsilah Yusuf. 90 tahun usianya ketika diperhadapkan dengan perawan yang usianya 12 tahun. Namanya Maria. Putri dari Yoakim dan Mami Hana. Mereka dua-duanya orang Lewi yang hidup di lingkungan Yahuda. Gitu, ya. Bahkan semua kitab-kitab Anda bilang begitu. Anda bertahan. Ini silsilah Yesus, ini silsilah Yesus. Sampai botak Sariawan diketawain Anda. Ayolah, yuk. Bilang aja, ini silsilah Yusuf. Nah, Yusuf ini jadi bapak hukum, bapak yang berkekuatan hukum bagi Yesus. Kita terima kok, kita terima. Kita nggak usik itu, biarkan. Ya, orang Islam santuy aja. Ya, orang Islam santuy aja. Ketika Anda menjadikan Yesus Tuhan, menyembah Yesus, ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Yesus, ya silakan aja, nggak apa-apa, itu hakmu. Ya, tapi jangan jadikan Nabi kami di dalam tempat yang engkau buat itu. Tidak. Ustadz Aditya bisa bantu saya untuk share screen? Maaf ya, jangan marah. Karena kayak nama nggak mau. Siap, Ustaz. Oh ya, Ya. siap. Apa yang bisa dibuka? Uniripa yang akan pandu. Oke, mantap. Oke, itu. Ya. Ya. Ini aja Bang deh. Aditya pun juga boleh. Bang Aditya pun boleh. Siapapun boleh. Ya. Oh, iya. Sekeran, terima kasih banyak. Kalau berkasih. Uniripa aja nggak apa-apa, silakan Uniripa. Ya, apa yang mau dibuka, Ustaz Kay? Ini aja apa? Census of Quirinius pakai Q. Census of Quirinius pakai Q. Itu Wikipedia aja udah gampang kok itu, Census of Quirinius. Oke, sensusnya dari itu Provinsi gampang, Romawi ya. Suria ya. Oke, kita lihat. Tapi yang bahasa Inggris ya, jangan yang bahasa Indonesia, yang bahasa Inggris. Oke, ini bahasa Inggris. Oke, saya coba dulu ya, apa betul yang ini yang dimaksud ya? Census of Quirinius. Ini contoh aja, saudaraku sayang cinta. Ya betul, itu paragraf pertama dan kedua ditranslate. Ustazah, Oke. Afwan, jangan marah. Bang Risto, besarkan kolom saya biar teman-teman bisa lihat dulu. Ya, baik. Saudaraku sayang, Kristian dan tentu saja akhi wal ukhti, muslimin wal muslimah rahimakallah, ya. The census Contoh, of ya. Quirinius was a Ya. census of the Roman province of Judea. Ini 6 century upon its formation by the governor of Roman Syria, Publius Sulpicius Quirinius. Oke, Yang mana? terima kasih banyak. Sampai situ dulu. Oke. Sampai situ dulu ya. Pemirsa silakan dilihat. The census of Quirinius was census of the Roman province of Judea taken in 6 CE. Ya, pegang itu dulu ya. 6 CE itu common era. CE itu common era. Common era. Artinya Masehi. Common era Masehi. Tahun 6 Masehi. Nah, ya, ke bawah bacakan. Nah, bacakan ya. Bacakan saja. Terima The kasih. Gospel of Luke used the census to date the birth of Jesus, which the Gospel of Matthew placed in the time of Herod the Great, who died between 5 BCE and 1 CE. Ya, terima kasih Most- banyak Uniripa. Ukti. Sementara Yesusnya lahir pada masa Herod meninggal antara 5 sebelum Masehi, before Common Era, dan 1 CE, 1 Common Era. Dan dilanjut, Ustazah, Most critical scholar acknowledge that Luke is in error. Wow. While religious academics have attempted to explain the confusion with historical unverified claims. Error. Wow. ini suatu error, mistake yang membuat confused. Saudaraku sayang, Kristen dan Katolik, jangan suka maki-maki saudara Muslim lah ya. Udah, kalau mau dialog saja ya. Kasih lihat data, toh.
jangan inilah ya. Jangan buang-buang nafasmu hanya untuk baku maki toh, ya kan? Ya. Bagaimana mungkin Anda bilang Yesus itu lahir di kandang, lalu lahirnya begini, ceritanya berbeda dengan Islam. Bang Aristo. Ya. Besarkan koma Ya, Ustaz tuh. K. Ya baik. Ya. Sekeran. Saudaraku, muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kristen dan Katolik itu bukan musuh kita di dialog atau debat, bukan. Jadi kalau dorang memaki kita, dorang maki kita, mereka maki kita, itu justru kita berterima kasih. Kenapa? Karena mereka sedang memperlihat jati dirinya sendiri bahwa Karim surat Al-An'am ayat 1 terbukti apa? Mereka memperlihatkan dirinya sendiri bahwa mereka adalah orang-orang zalim, orang-orang yang ada di kegelapan, zulumat. Karena mereka ini aja nggak tahu bahwa sebetulnya kisah kehidupan Yesus dalam Bible dimulai dengan hal yang salah, error, yang menimbulkan confusing others, membingungkan. Jadi itu lahirnya siapa? Bintang itu dicatat oleh Flavius Josephus di dalam Jewish War chapter 6. Nanti cari ya, saudaraku sayang Kristian, literatur yang bagus dikit lah ya. Jangan literatur seperti Lidara, ambil potongan-potongan video. Nggak bermutu itu ya. Cari buku yang bagus, beli ya, modal dikit ya, jangan malu-maluin ya. Jangan terlalu banyak beli makanan haram. Yuk, kita beli buku yang baik yuk. Flavius Josephus, Jewish War, chapter 6 ya. Chapter 6 sorry. Flavius Josephus, book 6, chapter 5. Book 6, chapter 5 dibilangin bintang atau komet itu ada pada saat kelahiran siapa? Yesus bin Ananias. Hai kasih yang kawang. Ya. Ayolah yuk, jangan paksakan Yesus jadi orang lain. Oke, sensus salah. Silsilah salah, itu bukan silsilah beliau, itu silsilah Joseph 90 tahun baku dapa dengan perawan Maria 12 years old. Ya, kaput, finito. Itu tidak bisa dibantah lagi. Sudah, ya. Baik, kita ke berikutnya. Lalu Yesus ini siapa? Al-Quran menerangkan. Yesus itu sama Maria saja sudah. Lalu banyak orang Kristen yang tetap Miriam, orang Islam salah, Harun, saudara Harun. Ayo, jangan, sudah tahun 2023, jangan pakai bahan itu lagi ya, udah kuno. Ya. Itu Miriam kenapa Ukhta Harun? Ustazah Niro, mohon buka ST Joakim tulisannya. ST Joakim. Santo ya, Joakim. ST aja, jangan Santo, ST saja. ST Joakim, 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 okay. Geni, Geni. Geni. Iya, kan gampang, saudaraku sayang. Muslimin wal muslimah. Jadi kalau tadi sensus Korintius teman-teman dicatat ya, kalau perlu itu jadikan sebuah informasi yang perlu teman-teman ketahui. Insyaallah. Ya. Teman-teman di bawah ya. Oke, sudah saya ada ST Joakim Roman Catholic Church Detroit Michigan My Jenny site. Benar? Yang mana nih? Coba lihat. Bentar saya bukakan dulu. Saya bukakan. Baik Ustazah. Oke, panggil Uniripa saja. Ustaz K, jangan Ustazah, bukan Ustazah. Aminkan, gimana tuh? Aminkan saja. Dipanggil Ustazah, aminkan. Amin. Oke. Baik. Roman Catholic. Enggak bukan. Ini Ustaz. Bukan. Ada tulisannya Geni. Nah, geser lagi ke bawah Ustazah, afwan. Jangan marah. Asif. Oke. Roman. Geni. Sant Joakim, ST Joakim. Gini kan tulisannya? Enggak, bukan. Geni aja, jangan pakai E. Itu Gini bacanya. Oke. Geni aja biasa, Geni udah. Geni. Oke, enter. Sant Joakim. Itu tuh kan ada kan langsung Geni. Klik. Ya.
Oke. Iya, sudah. Oke, ini dia. Oke, geser ke bawah. Geser ke bawah terus, terus nanti ada profil lengkap, terus ke bawah terus Ustazah, syukran. Jangan marah tentang Santo Joakim. Oke. Tentang Santo Dalam Joakim, Injil oke. Yakobus, saya bacakan ya, syukran ya Ustazah. Dalam Injil Yakobus sekitar tahun 145, Joakim dikatakan sebagai orang kaya dan saleh. Ada namanya kitab yang tidak diaku oleh saudaraku sayang Kristen dan Katolik. Apa itu? Namanya Proto-Evangelium of James ya. Kitabnya namanya Proto-Evangelium of James ya. Itu dibilang begini, bahwa Joakim ini di baris kedua tuh, di bawah kata Joakim, keturunan Raja Daud dari keluarga Amram. Hey, wake up saudaraku. Ayolah sayang, cinta. Allahu Ya. Akbar walillahil. Dari keluarga Amram. Amram itu siapa? Udah, selesai sudah. Allahu Akbar. Oke, lanjut ya. Oke. Sekarang keluarga Amram. Ketik aja Amram Wikipedia. Ustazah Afwan, jangan marah. Kan. Amram Wikipedia. Kita lihat sekarang. Kita lanjut ya. Jadi kalau ujung sama ujung sudah ketemu, di tengahnya tidak pernah dikutik-kutik, tidak pernah diusik-usik. Amran Pasti saja sama. ya? Amran Ya. biasa? AMRAM. Amram. Ya, aduh terima kasih banyak ya Unirifa dan Ustadz Aditya Taliang yang bantu Kainama nih di pinggir jalan di desa Cipuda. Tapi yang ada ya kalau Allah. Amran begini jadinya. Amran Bukan Sulaiman. M. M ya, Amram. Amram. Ya, oke. Amram. Ada yang bahasa Inggris nggak tuh? Kalau bahasa Indonesia pendek. Oh. Oke. Amram. Itu Cebi bukan Oh, iya. besarkan Cebi Bang Aristo. Oke. Syukron. Wih, banyak yang bantu. Aduh, terima kasih banyak adikku sayang semua. Allah sayang, Allah berkahi. Amram, oke. Bahasa Ibrani, lalu nanti cari family tree, adakah? Family tree, itu di family tree itu Amram, family tree. Ada nggak Amram family tree? Apa? Coba Iya, di Wikipedia ada. Di Wikipedia itu ada. Tapi Di aku pakai Wikipedia bahasa yang bahasa Indonesia, Inggris. Cep. Cari bahasa Inggrisnya, Cep. Jadi kalau Uni kan bahasa bahasa Inggris ada. Indonesia. Kalau bahasa Indonesia Dia nggak ada 3 nanti. Iya. Family tree. Silsilah Family tree Amram ya. Ya, inilah yang dilakukan oleh muslimin wal muslimah di media TikTok dan YouTube, saudaraku sayang Kristen. Bukan seperti kamu orang cuma tinggal Bama kisah, udah ketinggal lah. Oh bukan ini Wikipedia. Ini Geni, bukan Wikipedia. Ustazah Afwan. Saya punya tapi bahasa Indonesia. Enggak, ada bahasa Inggris ya. Bahasa aslinya bahasa Inggris. Nanti Oke. baru family tree. Oke, bentar. Amram. ADR itu langsung Oke, tuh dia ketawa tuh. Family tree. Hahaha. Ya. Hagar, Sarah. Oke. Itu Abraham. Oh bukan. Itu Abraham. Amram. AMRAM, bukan Abraham, bukan. AMRAM. Amram. Amram Wikipedia in English. Nanti ada family tree gitu ya. Amram Wikipedia ini sudah in English di bahasa aslinya. Oh, look, this like this. Oh. Itu ada tuh di tempatnya Nona. Usi Nona kah? Syukron. Ya, family tree. Klik family tree. Nah, itu ada kotak-kotak. Pemirsaku saya yang mulia disayangin Allah. Ya, geser ke bawah. Lihat Amram anak siapa? Itu Hebet. Anak
Amram. Nah, Joakim ini dari Bani Amram, the house of Amram. Artinya dia puak atau suku Amram. Ini bapak tua Joakim ini, opanya Jesus ini. Sekali lagi, biar dorang Kristen tuh yang apa ya, yang supaya dorang mengerti dengan bahasa ini ya. Saudaraku sayang Kristen Katolik, kamu orang punya Jesus itu Tuhan, punya opa nama Joakim. Toh, Joakim punya opa, punya nenek moyang nama Amram. Dorang itu satu mata rumah, itu satu keluarga. Keluarga apa disebut? Keluarga Amram, keluarga Imran. Kawan. Sebentar Ustaz. Ya sudah ya. Sebentar Ustaz. Ya. Ini yang di bawah katanya nggak ada suara, tapi kita lancar-lancar aja ya kan? Iya, nggak apa-apa lah. Insya Allah nanti ada ya suaranya ya, saudaraku sayang ya. Baik, memang begitu. Di zaman menghadapi pemilu memang gitu. Kadang-kadang suara itu jadi mahal, ya. Suara kadang ada, kadang pindah ke partai lain kan begitu ya. Oke, biasa itu. Suara hilang-hilang biasa ya. Oke ya. Oke, kita lihat sekarang yang Usinona tolong geser yang lihat itu yang according to the book of Jasher. Tidak boleh begitu kawan. Yesus itu tidak ada hubungan apa-apa dengan Joseph. Yesus itu punya hubungan langsung dari darahnya Maria, ibunda BHK, Bunda Hati Kudus. Hei, kamu orang tuh bermain tuh, tertawa apa-apa tapi cuma bicara sabaku maki sah. Itu baca. Rumpun keluarga Joakim itu dari keluarga rumah Imron kawan. Amram cucu Lewi punya istri siapa? Lewi punya istri itu Adina. Kita mau tahu sekarang Adina siapa toh? Adina itu siapa? Ketik the book of Jasher, the book of Jasher, the book of Jasher online ada toh? The book of Jasher, the book of Jasher. Wah gitu. Ini kan Resteng sutar tahu apa-apa, cuma tinggal bamaki kiri kanan. Toh? The Book of Jasher ada toh? Enggak, saya nggak mau bahasa Indonesia. The Book, Sacred Text boleh, Sacred Text, syukran. Sacred Text. Terima kasih banyak Sudona ya. The Book of Jasher itu The Book of Jasher, chapter 45 Sinona, maaf, jangan marah. Chapter 45. Chapter 45, kalimat dan 6 lalu translate. Bisa langsung translate di situ nggak? Indonesia. Oke, syukran. Oke, 5-6-nya Usinona bisa baca kah? Bahasa Indonesianya sudah ditranslate. Oke. Syukran. Silakan Usinona. Lalu Lewi, siapa yang baca? Usinona baca kah? Usinona masih ke-mute itu. Usinona masih ke-mute. Ya. Oke. Ada? Ya, silakan. Lalu Lewi dan Isakar pergi ke negeri sebelah timur dan mereka mengambil sebagai istri putri-putri Yobab bin Yoktan bin Eber, dan Yobab bin Yoktan mempunyai 2 anak perempuan. Perempuan nama yang lebih tua adalah Adinah dan nama yang lebih muda adalah Aridah. Number 6. Dan Lewi mengambil Adinah dan Isakar mengambil Aridah, dan mereka sampai ke tanah Kanaan ke rumah ayah mereka, dan Adinah melahirkan Lewi, Gerson, Kehat, dan Merari, 3 putra. Sukron katsiron. Jadi Lewi nenek moyang sampai ke Maria dan Bunda BHK ini, Bunda Hati Kudus yang dihormati oleh orang muslimin ini, itu melahirkan Yesus itu dari nenek moyangnya Lewi. Tidak ada hubungan dengan Yehuda kawan. Maaf, jangan marah. Kau boleh gigit jari dan makan pasir malam ini ya. Yang bertahan Yesus Yehuda. Jangan marah ya, jangan marah. Malam ini engkau cuma gigit jari dan makan pasir. Terima kasih banyak, jangan marah ya. Allah sayang, Allah berkahi kamu semua ya. Kenama? Begini. Ustaz Kenama izin. Ya. Ini Ya, tadi ya. Ustaz Kenama kasihkan literasi tentang Yoyakim kan. Itu ternyata ada perkataan. Bukan Yoyakim.
maaf. Ya, Yoakim. Ya, Yoakim. Ya, opanya. ya, pernikahan Ana. Tadi pas saya scroll ke bawah ternyata ada di sini tertulis bahwa Ya. banyak scholar yang mengatakan silsilah yang dibuat Lukas itu palsu. Ini ya. Allah. Ini ada. Ini ada nih. Ini saya baca ini pas Ustadz K suruh buka kan. Coba besarkan Bang Aristo. Saya menemukan ini barusan ini. Oke. Allahu Akbar. Kalau Unirifa udah buka, gue kebagian apa dong? Nah, ini karena Ustadz K, ini gara-gara Ustadz K. Ini gara-gara Ustadz K nama ini ya. Jadi saya baru baca ini. Ini Ustadz K nama yang punya salah ya, bukan saya ya. Nah, jadi ini teman dilihat ya teman-teman ya. Saya tandakan yang mau dibaca ya. Nah, nih. Ternyata di sini beberapa pakar masa kini berpendapat bahwa silsilah Lukas palsu diciptakan oleh seorang penulis yang tidak mengetahui silsilah yang diberikan oleh Matius. Wow, ini dari tadi literasi yang diberikan tentang Joyakim yaitu di ini Santo Joyakim. Nah, jadi itu ternyata ada pendapat dari scholar masa kini yang mengatakan bahwa silsilah Lukas palsu. Wow, ini luar biasa ya teman-teman. Makasih Ustaz. Saya terima kasih. Terima kasih engkau telah memotong materiku hari ini. Lanjut, besarkan fotonya Ustaz. Gimana kan gue mau ke situ. Oke. Unirifa sayang, ya. Keren kasihan. Gini ya. Jadilah seperti Unirifa, saudaraku sayang Karesteng. Jadi setiap kali Kainama ngomong bersama Ariesto, bersama siapapun lah, bersama Yonatan, bersama Unirifa, bersama siapalah, itu dicek. Tinggal buka kawan, tinggal buka. Cek aja. Ya gitu. Jangan begitu Kainama ngomong bamaki. Ya, hidupmu diisi bamaki, bagaimana kau ibadah kawan? Ya, maka itu kurangin PORK, kurangi sayang, ya, karena terlalu banyak kolesterol. Kolesterol cepat bikin orang darah tinggi, tensi naik. Orang Ambon bilang tensi tak naik, ya. Jangan cepat marah, karestengnya, ya. Setiap Ustadz Kainama ngomong, Kainama bicara, saya tidak perlu kau akui saya Ustadz ke apakah, tidak perlu kau akui saya sekolah ke tidak. Tidak, Kainama tidak pusing, Kainama senang dengan naik motor tua itu sudah senang sudah. Ya tinggal di apa nih? Ada yang satu namanya apa? Domba Suci bilang Kainama tuh bohong, dia pinjam kandang kambing orang supaya menutupi kehidupan mewah dia. Tadi siang saya dikasih lihat oleh Ustadz Kiai Syekh Abu Didat. Domba Suci, hei, saya tidak perlu rumah mewah kawan. Saya tidak perlu. Yang saya perlu cintanya Rasulullah. Kainama nggak butuh. Kainama, istri dan Atta anak saya sudah biasa begitu. Yang kita perlukan bertiga nih. Taruh kita punya pesta nih di atas tanah sambil bilang Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Itu harta kami. Allahu Akbar. Itu bos. Ya, santuy aja. Santuy aja, santuy. Asik aja. Santuy ini. Papan, bambu sebelah sini. Santuy aja, ya. Ya. Allahu Akbar. Santuy aja lah. Nggak usah pusing. Ini namanya pejuang. Allahu Akbar. Apa tuh? Pejuang. Tuan guruku Ustaz Sugi, santuy ya. Sehat-sehat. Ustazku sayang. Lanjut ya, lanjut. Juma nih berakhir. Itu dia sibuk sekali dia ini. Jangan-jangan dia sedang persiapan tahun 2024 apa? Persiapan 2024 apa? Sio, kasihan, masih jauh, masih lama, masih lama. Santuy sedikit kuat kita, kasihan. Baik, langsung sambung ya supaya jangan terlalu lama, nanti Ustadz cuma bisa sambung, tah? Baik, lanjut. Saya ulang dulu sedikit ya, Tuan Guru yang mulia, dari depan sampai belakang. Tadi kita mulai, tah? Yang di depan tadi kita bilang bahwa sebetulnya kalau ya surat siapa itu ya? Lanjut Ustaz, lanjut. Cukran. Baik. Tadi di pembukaan saya bilang begini dengan segala rasa hormat. Malam ini Kainama masuk TikTok hanya untuk menyampaikan pesan dari Tuan Guru kita yang mulia di Majelis Ulama Indonesia, Syekh kita tersayang Kiai Khalil Nafis bersama Tuan Guru kita tersayang Syekh Abu Didat. Apa? Mari kita rajut kembali keakraban serta
ukhuwah di antara umat Islam dan keakraban antara warga negara antara umat Islam dengan umat beragama lain termasuk Kristen. Tapi tidak perlu mencampur adukan atau menyamakan agama. Tidak. Antum anak-anak hormati gitu. Nah, masalahnya Karesteng ini, saudara tersayang, Karesteng ini membuat akhir kisah Yesus berbeda. Itu yang kami tidak terima. Tadi udah ya. Kami sedih. Hati kami diiris-iris, dikasih jeruk nipis. Ya, orang Ambon bilang sakit pas kali ale. Sakit. Kenapa? Karena kita punya cinta. Isa alaihissalam dicambuk pakai flagellum sampai daging lepas lalu tulang kelihatan. Flagellum. Itu tidak terjadi bagi kami. Tidak boleh. Kenapa? Tidak boleh. Orang Islam paling sayang mati sama Yesus melalui kepatuhan serta cinta yang besar kepada Sayyidina wa Maulana Habibullah wa Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kami. Kamu orang bikin begitu, jadi kami masuk terus. Toh? Lalu yang di depan, silsilah tadi kita udah buka, sensus salah total, tidak ada. Lalu yang kita masuk nih sekarang nih, ya, silsilah Jesus. Kelahiran Yesus sudah jelas salah ya, salah ya. Salah, maaf, salah. Bukan orang Islam yang bilang salah. Para ahli teologi serta profesor teologi bilang salah. Sudah ya, terima saja ya. Bintang itu menurut Flavius Josephus dalam bukunya Jewish War, The Book Jewish War, buku ke-6, chapter 5 bilang bintang itu ada ketika lahirnya seorang yang namanya Jesus ben Ananias. Kasihan kawa. Jangan kau paksa jadi Jesus of Nazareth. Baca buku Jewish War, baca buku yang mahal sedikit. Jangan cari yang murah-murah. Jangan potong-potong video kain nama lalu sebar. Ya, kasihan. Ya, buang waktu. Sudah ya. Lalu kita ke silsilah. Silsilahnya salah. Maaf. Semua silsilah yang ada di Matius 1 dan Lukas 3 itu tentang Joseph, bukan tentang Jesus. Stop di Joseph. Laki-laki 90 tahun yang bertemu dengan Bunda Hati Kudus pada saat berusia 12 tahun. Selesai sudah toh. Marilah, yuk. Ayolah kata bunga Abang Aditya Ustadz. Ayolah, ya. Ayolah, ya sudah ya. Nah, silsilah Yesus yang mana? Joakim, opanya Jesus bersama Oma Hana. Opa Joakim dan Oma Hana datang dari satu rumah keluarga. Suku apa? Amram. Amram itu cucu Levi. Levi menikahi Adinah. Adinah itu anak Yoktan. Sebagai penutup, Ustaz Arifaka bisa bantu Ustaz Keika. Genesis 10 Sefaria. Genesis 10 Sefaria, oke. Nah, syukron, kasihan jazakallah khair. Allah balas kebaikannya. Genesis 10 Sefaria. Sekali lagi, okay. Opanya Jesus namanya Joakim, omanya namanya Hana. Bible tidak pernah tulis ini, tidak pernah tulis, ya. Joakim dan Hana, opa Joakim dan oma Hana datang dari satu rumpun suku yang sama. Apa? Amram. The house of Amram. Amram ini cucu Levi. Cucu Levi, ya sekali lagi, cucunya Levi. Levi punya cucu namanya Amram. Genesis 10 Sefaria, Ustazah. Oke, number 30. Saya lihat dulu, nanti saya asal lihat dulu. Syukron. Baik ya, saya ulang. Kenapa Al-Quran menulis dengan tepat? Karena memang Amram ini adalah papi dari Miriam, Harun, and Moses. Jadi orang baku saudara, ya. Kepada yang suka tanya-tanya terus, sudahlah, stop, kuno. Pertanyaan itu kuno. Cari pertanyaan yang lain, ya. Baik, nah kita lihat sekarang pelan-pelan yuk. Itu ada angka 30. Ustaz Arifat tolong diklik di sembarang tempat, di angka 30-nya di angka 30. Di sembarang tempat diklik, ditekan gitu, tuh, gitu, disentuh. Sudah? Oke, nanti keluar tuh, ada tulisan tuh, ya kan? Komentari. Klik. Oke. Cari Emlamikra. Emlamikra bro. Ada, klik coba buka, apa pengen tahu dia tulis baik. Oke, Radak, nggak apa-apa. Mundur lagi, Radak, Radak. Radak.
Rashi Ibn Ezra Rambam. Oke. Radak. RADAK. Ah, itu dia tuh. Nih. Klik. Iya. Oke. Oke, itu ada after, ya. Bisa di bahasa Indonesia kan nggak Ustazah Afwan, jangan marah sebagai penutup. Oke, bentar. Habis ini kasih ke kita punya brother ganteng nih, Zuma. Bentar. Coba. Ya. Saya bingung mau menerjemahkannya pakai aplikasi apa, bentar. Iya. After. Nggak bisa nih ya, kan ada terjemahan biasanya. Iya, biasanya kan Nggak kalau bisa. diklik tuh. Nggak bisa di sini. Bentar. Di atas Ini nih. ada titik 3. Nih. English, Hebrew. Oke, Nggak ada cuman bahasa dua Indonesia aja. di situ. Nggak ada. Ada. Ha. Bisa nggak siapa yang teleponnya bisa? ya? Siapa yang bisa menerjemahkan itu? Bisa nggak? Cebi bisa? Awas bentar nih. Bisa coba. Tadi apa susnya apa? Oke, Genesis 10. Sefaria. Genesis 10 Sefaria. Sebentar, saya coba cari yang translate dulu. Ya. Oke. Oke. Kita baca sama-sama, saudaraku sayang Karesteng. Kita baca yuk. Levi itu darahnya apa yang turun sampai di Jesus. Levi menikahi Adinah. Adinah adalah putri Yoktan. Dari situlah turun nanti Kehat. Kehat punya anak Amram. Amram punya anak Miriam, Aaron, Moshe, Rabenu. Nanti turun lagi sampai dapat Yoakim dan Omahana. Yoakim dan Omahana punya anak satu perempuan, namanya Maria. Maria punya anak satu yang tanpa hubungan biologis, namanya siapa? Yeshua HaMashiach, Isa HaMasih, Isa ibnu Maryam, Isa putra Maryam. Saya nggak mau bilang Jesus Christ lah, itu udah nama lain. Yang benar adalah Isa ibnu Maryam, Isa anak Maryam, anak laki-laki. Nah, siapa ini? Levi dan Adinah, gitu loh. Ya, orang dari mana dia? Keturunan Yoktan ini dari mana dia asalnya? Darahnya apa? Apakah sama dengan Kainama Ambon? Kita buktikan malam ini, gitu ya. Karena Yesus suka makan ikan goreng dan ikan bakar, sama seperti Kainama makan ikan tiap hari tidak bosan. Pakai sambal dabu-dabu, gitu. Ini sudah bisa, tuh. Uni udah cari-cari nggak bisa ditranslate secara otomatis. Di ini juga nggak bisa di. Biar saya aja. Oke. Bang Aditya besarkan Bang Aditya. Ya, Genesis berapa tadi? 10 ya? 10 30. Ah, Sefaria diklik 10, cari angka 30. Ustaz Aditya, jangan marah. ya, Cari angka siap, 30. siap. Itu ada after the dispersal of mankind, this Cari ada 30 dulu. of Yokton tuh. 30-nya diklik di sembarang tempat. Klik. Sudah? Komentari. Sebelah kanan ada komentari. Cari Radak, sudah. RADAK. RADAK ke bawah. Dari mana ini darahnya Yesus ini? Nenek moyangnya orang apa? Jadi supaya orang Karesteng itu tahu tuh. Ah, itu Radak klik. Ya, betul. Nah, dari after sampai pilgrimage itu di blok Ustadz Aditya. Copy, pindahkan ke Google Translate Inggris Indonesia. Mari kita baca sebagai penutup. Saya mengucapkan terima kasih buat semuanya. Inilah penutup dari Kainama. Insya Allah menjadi berkah. Silakan Ustadz Aditya dibaca. Oke. Setelah umat manusia tersebar, putra-putra Yokton ini memiliki sendiri tanah yang terbentang ke arah timur dari lembah sungai Prat dan Tigris. Rapsadia Gaon memahami arti kata Mesa seperti yang sekarang dikenal sebagai Mekah, kota tempat umat Islam bersiarah. Wow, takbir. Masya Allah. Assalamualaikum. Saudaraku sayang, aku cinta. Saudaraku sayang Karesteng. Dan saudaraku ukhuwah Islamiyah, ukhti wal akhi wal ukhti, ustadz wal ustazah, para tuan guruku yang ada di rumah maupun yang nonton. Kainama minta maaf ya kalau Kainama salah. Kainama hanya menyampaikan pesan dari para tuan guru kita di Jakarta. Mari kita rajut lagi untuk memberi
pengajaran. Sekali lagi, para YouTuber muslimin ini adalah guru sebetulnya bagi saudara-saudara YouTuber karesteng, supaya orang jangan jadikan media YouTube atau media TikTok sebagai ajang baku maki saja. Barenti, mari kita cari ilmu dan basudara. Kalaupun kau jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, kami ya udah, itu pilihanmu, gitu loh. Tapi kami sudah sampaikan, gitu, ya. Jangan hina nabiku, Sayyidina wa Maulana Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan, ya, karena kami tidak pernah menghina Tuhanmu Yesus. Kami muliakan dia adalah seorang laki-laki, flagellum sampai dapat lihat tulang. Toh? Ya, antum yang bikin bait tua jadi begitu. Kalau kami ini, katong ini cinta betul para antua Jesus. Kami tidak berpatokan di akhirnya salah kisahnya. Tidak. Kami bilang beliau diangkat dan dimuliakan Allah ke langit. Di depannya, hei kamu orang punya salah kawan, kami tidak ikut. Lukas salah, sudah, terima sah. Ya, bukan katong yang bicara, tapi itu para ahli profesor, ahli-ahli teologi yang bilang salah. Silsilah salah. Silsilah yang benar apa? Yesus keturunan orang Arab. Allahu Akbar. Satu nama berarti kadrun dong Yesus. Iya, ya. Sama kayak nama suka pakai gamis kok ya. Kita sering belanja sawi sama-sama ya, caisim. Ya, kita bikin caisim sama-sama, insya Allah. Masya Allah. Bung Ade sayang. Siap. Serta semua adik-adikku sayang di room. Serta Ustadz Sugi sayang yang aku hormati. Brotherku yang sangat aku cintai, Ustadz Zuma. Kayak nama kunci dengan kata terakhir ya. Mari kita ikuti kisah Yesus pada tempat yang proporsional dan benar. Jangan karang-karang. Kasihan antua di atas tuh lagi tunggu, lagi lihat sambil menangis. Antua tuh di atas apa? Beliau itu Yesus di atas itu di langit itu. Setelah diangkat Allah dengan badan-badannya, antua lagi menangis. Kenapa? Kenapa namaku jadi jelek di bawah? Benar gak? Betul. Namanya jelek di bawah, betul. Namanya jelek. Yang membuat bagus nama beliau itu orang Muslim. Dari darah nenek moyang beliau, dari Yoktan, dari Levi, dari nenek moyang Adinah. Ayolah, Karesteng jangan coba bikin Yesus menangis tiap hari. Lihat kamu orang tuh, bilang dia kata diludahi, bilang dia ambil orang punya keledai, bilang katanya dia cari makan malam-malam ketok rumah, masuk lalu bilang ada ikan goreng kah? Beta lapar, beta mau makan. Jangan begitu kawan, kasihan. Bilang katanya Yesus ditenteng-tenteng oleh Lucifer ke gurun. Jangan bilang begitulah ya. Hormati beliau, cintai beliau. Ya. Sekarang saya turun dulu. Ya. Bang Aristo suaranya kedengeran, di mute dulu Bang Aristo. Ya, oke baik. Begini. Ustadz Zuma ku sayang, Ustadz Sugi ku sayang, dan semua di rumah adik-adikku sayang. Allah sayang, Allah berkahi. Demikianlah yang ingin kalian nama sampaikan kepada saudara Karesteng yang paksa masuk. Saya mau debat. Gini kawan Karestengnya, kamu orang belum pernah baca buku Josephus kah? Ya toh? Saya belum bisa terima kamu orang. Maaf ya, jangan marah. Kamu orang sudah baca buku Josephus belum? All Works of Josephus. Ada Jewish War, ada The Antiquities. Dari mulai chapter 1 sampai 18 saja. Kalau kamu orang sudah baca itu, boleh ngobrol sama kayak nama. Buku kedua, The Ecclesia. Ya. Yang ditulis oleh Bapak Gereja Eusebius. Sudah baca? Kalau sudah baca boleh ngobrol. Kalau enggak jangan. Yang ketiga, maaf. Kamu orang bisa baca Hebrew dan Greek enggak? Kalau enggak jangan ya. Maaf.
Ya, Kainama buang waktu. Zuma juga. Buka itu katanya, buka Reso. Saya mau masuk, saya mau debat dia. Hei, jangan debat Kainama. Ya, Kainama sudah berdialog dan berdebat dengan kau punya Rabai. Ya, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di tempat lain. Kainama sudah ketemu dan ngobrol. Terus kamu orang mau paksa ngobrol dengan kayak apa, debat dengan Kainama? Apa yang kamu orang mau debat? Ya, the history of Ecclesia aja kayak kamu orang belum pernah baca, Kang Barang. Kamu orang sudah pernah baca the Jerusalem under siege, apa the siege of Jerusalem atau Jerusalem, the province of Roman Empire. Sudah pernah baca itu? Sudah pernah baca the Maccabees? Sudah pernah baca the Maccabees Matatias? Sudah pernah baca? Kalau sudah baca, mari kita bicara. Tapi kalau belum, maaf ya, jangan marah. Kayak nama sombong, kayak nama bilang kau bukan kelasnya kayak nama, jangan marah. Step ya? Lukas dulu suruh Steke. Baca kita Lukas Matius dulu. Ya, jangan marah ya. Suara saya kedengaran nggak? Cek. Kedengeran. Kedengeran. Ustadz Zuma. Sebelum antum turun. Iya, siap. Saya minta diajarin dulu. Apa tuh? Matius 1 nomor 11. Oh ya, tolong bacakan. Suara Ya. Anda kecil ya. Zuma, tolong beta kasih baca dulu supaya jangan beta apa orang Kristen bilang hau-hau saja, bohong-bohong sah. Nah gitu kan. Saya pakai. Sekali saya Kan yang itu Kecil Bang. sekali. Coba Anda. Bang Zuma betul? Ya, silakan. Jangan sampai saya nanti dibilang hau-hau sah. Malu saya Yosia nanti. memperanakkan Yekonya, Bang. Betul Bang Zuma? Matius 1:11 ya. Kalau Matius Yosia memperanakkannya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Oh, Yekonya itu yang apa dapat kutuk tidak punya anak tah? Yoyakim. Yekonya. Yekonya Oh, itu anak. Yoyakim. Ya, anaknya Yekonya dan atau Yoyakin. Bapaknya Yoyakim. Iya. Kalau di perjanjian lama cuma bilang Konya. Suara saya gimana? Pak, ini bagus. Ini Mantap. Ya silakan Abang Zuma sayang. Mantap. Udah Bagus banget. bagus. Iya, Ahi, saya penasaran dengan Matius 1 nomor 11 itu. Apa Ya. sudah benar itu silsilahnya kayak gitu modelnya tuh? Enggak. Yosua memperanakkan Yekonya. Ada yang salah kan di situ, ada yang keliru kan, ada yang Banyak. sengaja dihilangkan. Banyak. Disebabkan oleh karena Yeremia 30:36. Naam. Keturunan Yoyakim tidak akan ada lagi yang duduk di atas tahta Daud. Ya. Sehingga nama Yoyakim ini dihilangkan di dalam deretan silsilah Yesus, supaya Yesus masih tetap bisa duduk di atas tahta Daud. Ya, jadi gini. Ya, silakan. Abang Zuma sayang, begini. Kita melihat Matius, ya, bukan dipadankan dengan pemahaman gini. Pelan-pelan sekali saya mau bilang buat semuanya juga ya. Kalau baca Matius 1, jangan dimasukkan ke dalam wahana atau Suara mangkok. Bang Zuma kedengeran noise-nya. Ya, Lanjut kakak. Syukran. Baik, syukran. Begini abangku sayang, Abang Zuma akhi. Ketika kita baca Matius 1, jangan masukkan itu di dalam mangkok pemahaman bahwa itu silsilah untuk Yesus itu saja. Karena nanti kita akan sibuk sendiri cari, benar nggak sih Ekonya yang di dalam bahasa aslinya cuma tulis Konya, gitu toh. Ini nanti punya anak tidak ada, mereka paksakan. Jadi kita tuh akan tergiring ke dalam pemahaman kita salahin kita punya saudara terus. Jangan. Saudara kita juga nggak tahu itu kok. Jangan kita salah terus. Kamu salah. Nggak mau saya. Gini, mari kita tempatkan pada tempat yang proporsional, yang pada tempatnya apa. Silsilah Matius biarkan saja. Kenapa? Itu untuk Joseph. Nggak ada hubungannya dengan Yesus sama sekali. Nggak ada.
Ketika pemahaman itu ada, maka baru kita ada apa nih terbang-terbang ke apa tuh? Kaget saya. Ya ada. Begini, jadi ketika kita masukkan pemahaman ini kepada Jesus, kita akan pusing. Pusingnya apa? Karena kita pasti akan timbul naluri alamiah untuk menyalahkan saudara-saudara kita karesteng. Jangan begitu. Kita cukup kasih tahu saja. Mau sampai kapanpun kau punya Matius 1 itu kita hargai sebagai apa? Sebagai silsilah Joseph, titik segede kelapa. Ketika sampai di pemahaman itu, apapun yang mereka bilang ya silakan saja. Keturunan Yehuda silakan saja. Silakan saja, nggak apa-apa. Toh itu berhentinya di Joseph. Kalau kita terbawa itu harus sampai kepada Jesus, sampai kapanpun tidak akan pernah bisa. Kenapa? Jesus kita udah baca tadi dan kita udah buktikan dengan data bahwa dia punya darah Arab. Dia nggak bakalan bisa duduk di takhta Daud, nggak bakalan. Darahnya Arab. Levi itu anak Bapak Yakob. Bapak Yakob anak Bapak Ishak. Bapak Ishak anak Bapak Abraham. Bapak Abraham kawin dengan Mama Sarah. Mama Sarah nama lainnya Yiska. Orang itu orang Irak. Toh? Ya kan? Lalu Levi ini keturunan darah Irak kawin dengan Adina. Adina anak Yokton, orang Arab. Terus turun sampai Yoakim dan Omahana. Yoakim dan Omahana keturunan langsung dari Harun, rumah keluarga Harun, rumah keluarga Amram, the house of Amram, sampai ke Levi yang punya darah Irak beserta. Irak itu apakah? Irak itu Yahudi kah? Bukan. Irak itu adalah dibilangnya Dulmin. Nanti cari ya. Dulmin. Dulmin itu apa? Nenek moyangnya orang Arab. Ya. Kawin sama Adina. Adina Yokton punya anak perempuan. Yokton ini siapa? Orang Arab. Terus turun sampai Opa Yoakim dan Omahana. Opa Yoakim, Omahana punya anak perempuan Maria, BHK, Bunda Hati Kudus. Bunda Hati Kudus punya anak satu nama Yesus. Toh? Katong bilang Isa ibnu Maryam. Toh? Isa ibnu Maryam darah Arab. Sudah selesai. Katong tidak usah pikir lagi. Matius 1 ayat 11 kah? Ayat 26 kah? Lukas 3 kah? Maaf ya, orang Ambon bilang farek, kaput, selesai, kelar. Toh? Sudah. Masa. Begitu. Makasih Wahyu, barakallah, ilmunya luar biasa. Luar biasa ini ya. Subhanallah. Jadi kita tidak terbawa pusing, toh? Kita tidak usah pusing dengan Bible itu orang punya, toh? Ya kan? Kita pusing karena kita ganti oli lah. Gitu. Ya, demikian ya. Abang Zuma sayang, Aki. Adekku sayang Ariesto. Baik. Semua adekku sayang Usinona, Riva, lalu Ustadz Aditya Kalian, Evangelis Yonatan, Dr. Akal, Kirios. Kirios. Wah, Kirios. Oke. Bunda Rahma dorang sehat-sehat ya. Allah sayang, Allah berkahi bersama keluarga. Beta berjalan lagi karena di sini sudah malam toh. Doa buat Kainama ya. Kainama nggak minta uang, nggak minta apa-apa. Kainama minta doa sah. Ya. Karena insya Allah begitu habis siaran ini saya langsung hapus lagi TikTok saya. Gitu ya. Nanti kalau mau masuk lagi baru saya pasang lagi. Minta Dewa tuntun lagi dibuka ya. Karena saya tidak mau ada TikTok di apa tempat saya. Gitu ya. Masya Allah. Gitu ya. Sekian ya. Sehat semua. Allah sayang, Allah berkahi. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Karesteng. Malam Karesteng. Malam ini makan pasir sama gigit jari, makan pasir banyak-banyak. Jesus pun punya darah Arab. Jesus pun punya darah Arab. Makan pasir kawan. Gak ada bye-bye. Barakallahu fikum. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.